Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan wa qabulan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa meneruskan ta'lim pengajian kita kembali, yang mana dalam hal ini saya membersamai panjenengan semuanya untuk membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana kitab ini disusun dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain, amin. Dan pada kali ini kita sudah masih membaca hadis yang di bab ketiga, yang mana ketiga ini seputar tentang kemuliaan ahlul Quran, kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Maka apabila ada seseorang memenuhi kriteria tersebut, yaitu hafal Quran plus bisa mengamalkannya, maka dia adalah orang yang layak kita muliakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menyakiti orang-orang yang memiliki kemuliaan, keutamaan tersebut, yaitu orang yang Allah karuniakan kepadanya Al-Quran, dia menghafal Al-Quran dan dia bisa mengamalkannya, dan dia interaksi dan ikatannya, hubungannya dengan Al-Quran juga luar biasa. Maka orang dengan sifat tersebut itu yang hendaknya kita muliakan. Nah, ini masih di bab ketiga. Nah, kemudian hadis yang hari ini kita baca yaitu dari hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini fi qatl Uhud. Nah, jadi setelah terjadi peperangan Uhud, yaitu peperangan yang terjadi di perang Uhud, ya, yang mana di perang Uhud ini ya secara zahir orang muslimin mengalami kekalahan, sebab karena mereka membangkang dari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemanah-pemanah tersebut yang seharusnya orang Islam ketika itu menang, kemudian berbalik arah sehingga orang kafir memukul mundur pasukan muslimin. Dan ketika itu di perang Uhud banyak sekali korban dari kaum muslimin, dari sahabat-sahabat yang meninggal ketika itu, ya bisa sampai ratusan. Lah, ketika selesai perang Uhud, Nabi Muhammad SAW itu mengumpulkan korban-korban para syahid-syahid, orang-orang yang meninggal syahid, mati syahid di medan perang, itu dikumpulkan sama Nabi Muhammad SAW. Terkadang dua orang. Nah, ketika sudah dikumpulkan, apakah semua mereka langsung dimakamkan jadi satu? Tidak. Nabi Muhammad SAW mendahulukan dengan kriteria yang sebentar lagi kita akan baca. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ayyuhuma aktsaru akhdhan bil Quran, fa idza usyira ila hadima qaddamahu fil lahni. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad di depannya sudah ada dua orang yang mati syahid menjadi korban di perang Uhud, kemudian ketika hendak dimakamkan, dikuburkan, Nabi Muhammad SAW bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan bil Quran, di antara dua sahabat ini, siapa di antara keduanya yang paling banyak menghafal Al-Quran, paling banyak mengambil Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW? Karena ketika itu tidak semua sahabat itu menghafal Al-Quran, tidak semua sahabat hafal Al-Quran. Jadi yang memenuhi kriteria qari, jadi tidak dikatakan qari ketika itu di zaman para sahabat itu, mereka juga nggak cuma qari, nggak cuma menghafal Al-Quran, tapi mereka juga alim, mereka juga orang yang memiliki ilmu.
Ya, keilmuannya juga luar biasa. Jadi tidak gampang untuk seseorang itu mendapatkan label, mendapatkan gelar qori, hafizul Quran di zaman dahulu. Nggak seperti zaman sekarang, orang bisa aja hafizul Quran, menghafal Al-Quran, tapi dia sangat jauh sekali sebenarnya dari untuk dikatakan hafizul Quran, karena dia menghafal Al-Quran dulu saja, sekarang dia nggak pernah murojaah, atau bahkan kehidupannya sehari-hari sangat tidak layak sekali untuk dikatakan dia itu hafizul Quran. Iya, jadi sekarang hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran itu cuma sekedar nama saja, ya. Banyak yang seperti itu, walaupun alhamdulillah masih banyak yang luar biasa juga, yang masya Allah. Tapi kalau di zaman para sahabat, dan di zaman Nabi Muhammad SAW ketika itu, seseorang tidak dikatakan hafizul Quran kecuali dia hamilul Quran atau qori, kecuali mereka juga ulama juga, ya. Mereka jadi menggabungkan antara Al-Quran dan keilmuan juga. Mereka bisa menafsirkan ayat ini, menafsirkan ini, kejadiannya ini, asbabun nuzulnya, nah seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW melihat dua jenazah yang siap untuk dimakamkan, kemudian Nabi bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhanil Quran, di antara dua mayat ini, di antara dua jenazah ini, siapa di antara keduanya yang paling banyak mengambil Al-Quran? Oh, misal sahabat fulan ini yang meninggal ini, dia sudah mengambil Al-Quran, dia sudah hafal Al-Quran sebanyak 15 juz. Daripada ya fulan, dia mungkin cuma 2 juz, atau bahkan cuma beberapa ayat saja yang beliau pernah ambil dari Nabi Muhammad SAW dan beliau hafalkan. Ya, akhirnya Nabi Muhammad SAW mendahulukan yang lebih banyak hafalan Al-Qurannya. Ya, jadi ayyuhuma aktsaru akhdhanil Quran fa idza usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Kalau seandainya ketika Nabi Muhammad SAW menanyakan demikian, siapa di antara dua jenazah ini yang paling banyak hafalan Al-Qurannya, kemudian ditunjuk bahwa fulan, bahwa orang ini yang, sahabat ini yang hafalan Qurannya lebih banyak, maka Nabi Muhammad akan mendahulukan dia untuk memakamkannya. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau ini menunjukkan, apalagi kalau bukan menunjukkan kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran, ahlul Quran, ya, tapi dengan syarat dan kriteria yang berlaku pastinya, sebagaimana yang kemarin-kemarin sudah kita jelaskan, dan apa yang menjadi kriteria-kriteria orang yang ahlul Quran, yaitu orang yang mengamalkannya, dan ghairul ghali walal jafi, yang sekiranya dia itu tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan juga tidak terlalu lama meninggalkan Al-Quran, dan dia juga mengamalkannya. Wa amila bima fihi. Maka apabila ada seseorang yang menghafal Al-Quran dengan kriteria-kriteria semacam ini, maka dia layak kita muliakan. Nah, dia layak kita muliakan daripada orang lain, dan kita juga dilarang untuk menyakiti mereka dengan syarat seperti itu tadi, ya. Jadi, dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila kita mengatakan bahwa ngapain kita memuliakan orang yang hafal Al-Quran, mereka sama aja manusia, mereka sama aja dengan yang lain, gak ada istimewa-istimewanya. Nabi Muhammad SAW mengistimewakan orang yang hafal Al-Quran. Para sahabat yang hafal Al-Quran itu lebih diistimewakan daripada para sahabat-sahabat yang tidak hafal Al-Quran, walaupun semua sahabat itu mulia, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab di awal-awal pembahasan kita di bab ini. Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu selalu mendahulukan qurra, yaitu qori, orang yang hafal Al-Quran ketika itu, untuk diapakan? Untuk didahulukan, diajak musyawarah. Jadi ketika Sayyidina Umar ingin musyawarah terhadap suatu hal yang berkenaan dengan agama, dengan urusan agama dan syariat, maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu lebih mendahulukan memanggil sahabat-sahabat yang hafal Quran. Jadi orang-orang yang hafal Quran, walaupun yang muda, walaupun dari kalangan yang muda maupun yang tua. Nah, ini menunjukkan bahwa kemuliaan ahlul Quran ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau ingin memakamkan sahabat-sahabat, para korban, para syuhada di perang Uhud. Beliau mendahulukan yang dimakamkan siapa dulu? Sahabat-sahabat yang hafalan Al-Qur'annya semakin banyak, ya, paling banyak. Semakin banyak, semakin diistimewakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk didahulukan, dimakamkan. Bahkan ketika mati pun, ketika sudah mati pun
bukan semasa hidupnya ya. Ini kita berbicara ketika mati pun dia masih mendapatkan kemuliaan seperti itu karena dia hafal Quran atau hafalan Qurannya lebih banyak daripada yang lain. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kalau bukan Nabi yang kita contoh, siapa lagi? Kalau kita ingin mengatakan bahwa ngapain kita memuliakan orang hafal Quran, ngapain ini, ngapain itu, nggak ada istimewanya. Kita ingin bilang seperti itu misal karena kita nggak mau memuliakan. Ya kita lihat silahkan. Tapi Nabi Muhammad SAW melakukan hal seperti itu ya. Tapi dengan syarat yang berlaku ya seperti tadi. Kalau kita ingin mengatakan, oh kita nggak mau memuliakan fulan walaupun dia hafal Quran, ahlul Quran, tapi dia nggak memenuhi syarat, dia nggak mengamalkannya, kelakuannya, apakah benar dia kelakuannya tidak baik, ataukah hanya karena kita menghakimi seseorang itu sepihak karena kita atas dasar kebencian kita kemudian kita mengatakan seperti itu ya? Karena kebanyakan dari kita seperti ini ya, enggak, dia walaupun hafal Quran tapi kayak gitu orangnya ya, padahal sebenarnya dia soleh, dia orang masya Allah, dia rajin membaca Al-Quran, rajin murajaah, dan dia juga termasuk orang yang setidaknya berusaha untuk terus mengamalkannya walaupun mungkin masih ada kurangnya. Maka sebenarnya dia termasuk orang yang layak kita muliakan, tapi kita nggak mau memuliakan dia karena ada urusan pribadi misalnya. Nah, ini namanya tidak adil. Ya ayyuhallazina amanu la wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum, kepada seseorang itu menyebabkan kita tidak berlaku adil. I'diluhu aqrabu littaqwa. Maka berlakulah adil. Maka itu akan semakin mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu, ini barusan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis sahih berarti ya. Kemudian hadis berikutnya ini sebenarnya hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis ini sangat penting sekali. Tapi hadis yang akan kita baca ini dan hadis-hadis berikutnya ini sebenarnya adalah seakan-akan pembahasan yang butuh satu pertemuan sendiri untuk kita bahas, yaitu hadis-hadis. Ada 4 ya, kurang lebih ada 4 hadiah. Ada 4 hadis yang mana 4 hadis ini berhubungan dengan agar larangan kita itu untuk menyakiti wali Allah Subhanahu wa ta'ala, menyakiti ulama. Nah, ini perlu sangat kita bahas. Kenapa? Karena hal ini apalagi akhir-akhir ini merupakan sesuatu yang sangat sensitif sekali di kalangan masyarakat, kita. Ya, apa yang terjadi dengan para ulama-ulama kita, yang mana mereka itu juga sangat pantas, sebagian di antara mereka sangat pantas kita anggap untuk jadi wali, kita kasih gelar wali-wali Allah karena mereka ulama. Ya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi pertemuan selanjutnya itu insya Allah kita akan membahas 4 hadis ini sekaligus walaupun agak panjang, yaitu membahas tentang bagaimana kita itu harus berhati-hati di dalam menjaga lidah kita terhadap para ulama-ulama kita, yang mana ulama-ulama kita itu adalah bisa jadi di antara mereka itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita baca di pertemuan selanjutnya. Pertemuan yang sekarang hanya membaca 1 hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Abdullah yang membahas masih tentang kemuliaan ahlul Quran. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ahlul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran dan juga bisa mengamalkannya. Setidaknya kalau mungkin di antara kita belum mampu belum Allah kasih kemampuan untuk menghafal Al-Quran, ya otaknya belum mampu, kesibukannya dan lain-lain, sehingga belum ada kesempatan, merasa belum ada kesempatan untuk menghafal Al-Quran, tapi setidaknya mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjadikan kita itu punya hubungan dengan Al-Quran, membacanya setiap hari, ya, ada waktu kosong kita membaca Al-Quran, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menjauhi Al-Quran. Dan itu mudah-mudahan dengan keberkahan itu anak-anak kita juga dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, hafiz dan hafizah bil Quranil Karim. Wallahu a'lam
bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.